Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Kilau mentari pagi menembus tirai sutra di apartemen penthouse Sarah, menyinari ruang tamu minimalis modern yang menjadi oase ketenangan baginya. Aroma kopi luwak menyeruak, berpadu dengan semerbak bunga lili yang setia menghiasi meja sudut. Sarah menyesap perlahan, matanya menerawang jauh ke cakrawala Jakarta yang mulai sibuk. 5 tahun sudah berlalu sejak hari itu. Hari ketika hatinya remuk redam, terpecah belah oleh pengkhianatan yang paling menyakitkan. Andi, nama itu masih terasa pahit di lidah. Mantan suaminya, cinta pertamanya, telah memilih jalan lain. Jalan yang berliku, jalan yang dipenuhi kebohongan, dan jalan yang berakhir di pelukan wanita lain, Rina. Dulu, Sarah adalah wanita rapuh yang hancur berkeping-keping. Air mata adalah teman setianya, dan setiap sudut rumah terasa seperti monumen kesedihan. Namun, Sarah bukanlah tipe wanita yang menyerah pada takdir. Dari abu kehancuran, ia bangkit. Ia menyulap rasa sakit menjadi bara api semangat, memantik ambisi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dengan modal seadanya dan tekad sekuat baja, ia memulai bisnis rental mobil mewah. Orang-orang meremehkan, menganggapnya gila, tapi Sarah punya visi. Ia melihat celah pasar, ia melihat potensi. Dan yang terpenting, ia melihat kesempatan untuk membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada dunia, bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri yang dicampakkan. Kini, Dream Wheels, perusahaan rental mobil mewah miliknya, telah menjadi salah satu yang paling bergengsi di ibu kota. Armada mobilnya tak hanya berisi sedan-sedan elegan, tapi juga SUV mewah, termasuk deretan Alphard hitam dan putih terbaru yang selalu laris manis disewa oleh para eksekutif, selebriti, atau siapapun yang ingin merasakan kemewahan sesaat. Sarah bukan lagi wanita yang sama. Rambutnya kini ditata stylish, busana kerjanya selalu rapi dan berkelas, memancarkan aura profesionalisme dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Senyumnya, meski kadang menyimpan sedikit gurat melankolis, selalu tulus dan memancarkan kekuatan. Siang itu, Sarah memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran fine dining yang baru dibuka di kawasan SCBD. Konsepnya sangat instagramable, dengan sentuhan hijau alami dan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke jalan raya. Ia butuh sedikit relaksasi di tengah jadwalnya yang padat. Seorang pelayan dengan sigap menyambutnya, mengantarnya ke meja favoritnya di sudut, dekat jendela. Sarah memesan salad salmon panggang dan teh herbal, menikmati ketenangan yang jarang ia dapatkan. Ia membuka tabletnya, memeriksa beberapa laporan keuangan terbaru, sesekali tersenyum puas melihat grafik keuntungan yang terus menanjak. Namun, ketenangan itu seketika terusik. Sebuah suara yang sangat ia kenal, suara tawa cengengesan yang dulu sering ia dengar di pagi hari saat sarapan, kini kembali menusuk gendang telinganya. Jantung Sarah berdetak lebih cepat. Ia mendongak, matanya menelusuri sumber suara. Dan disitulah mereka, berdiri tegak di ambang pintu masuk, seolah-olah seluruh dunia harus melihat mereka, adalah Andi dan Rina. Rina, seperti biasa, tampil mencolok. Rambutnya diblowot sempurna, mengenakan gaun mini berwarna merah menyala yang terlalu ketat untuk suasana makan siang formal, dan bibirnya dipoles lipstik merah menyala yang membuatnya terlihat seperti baru saja menelan api. Di sampingnya, Andi, penampilannya lebih rapi dari biasanya, mengenakan kemeja linen berwarna krem dan celana chino yang digulung, seolah-olah ia mencoba tampil kasual tapi tetap high class. Namun, bukan penampilan mereka yang paling menarik perhatian Sarah, melainkan sesuatu yang lain. Sebuah Alphard putih terbaru terparkir persis di depan pintu masuk restoran,
mencolok mata dengan kilauan bodinya yang bersih dan mengilap. Plat nomornya. Sarah mengerutkan kening. Ada sesuatu yang familiar dari plat nomor itu, tapi ia belum bisa mengingatnya. Andi dan Rina terlihat sangat bangga dengan mobil itu. Mereka berpose di depannya. Rina sesekali mengelus-elus kap mobil, dan Andi sibuk memainkan kunci mobil di tangannya. Sesekali melirik ke sekeliling, seolah mencari-cari siapa yang akan terkesima dengan kemewahan mereka. Andi dan Rina berjalan masuk, tawa mereka terdengar nyaring, seolah ingin menarik perhatian setiap pasang mata di restoran itu. Mata Sarah tak bisa lepas dari mereka. Bukan karena rasa sakit yang masih mengendap, melainkan karena rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Alphard putih itu, kenapa rasanya begitu akrab? Perusahaan rentalnya baru saja mengeluarkan seri terbaru Alphard putih dengan fitur-fitur khusus yang hanya mereka miliki. Mungkinkah? Tidak. Itu tidak mungkin. Atau mungkin? Andi, dengan kebiasaan lamanya yang selalu merasa ia adalah pusat dunia, matanya menyapu seisi ruangan, dan tatapannya berhenti pada Sarah. Sebuah seringai kecil muncul di bibirnya. Senyum meremehkan yang sama, yang dulu sering ia tunjukkan ketika Sarah mencoba menyampaikan ide-ide bisnisnya yang dulu dianggapnya kekanak-kanakan. Rina, yang mengikuti arah pandang Andi, juga melihat Sarah. Seketika, senyumnya melebar menjadi seringai lebar, penuh kemenangan yang tak tertahan. Lihat siapa ini, Di. Rina berbisik, namun cukup keras sehingga Sarah bisa mendengarnya. Bumi ini sempit, ya? Andi melangkah lebih dekat, menyeret Rina bersamanya. Mereka sengaja memilih meja yang paling dekat dengan meja Sarah, bahkan mengabaikan panduan pelayan yang mencoba mengarahkan mereka ke meja lain. Ini bukan kebetulan, ini adalah disengaja. Ini adalah pameran. Sarah merasakannya. Sensasi dingin merayapi punggungnya, bukan karena takut, melainkan karena firasat. Firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Andi dan Rina duduk, namun pandangan mereka tetap tertuju pada Sarah. Rina sengaja memiringkan kepalanya, memperlihatkan perhiasan berlian yang melingkar di lehernya, lalu dengan sengaja menjatuhkan kunci mobil Alphard itu ke atas meja. Suara dentingan kunci itu terdengar nyaring, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Wah, mobil barunya nyaman sekali ya, sayang. Rina berkata, nadanya dibuat-buat, seperti seorang aktris panggung yang sedang membacakan dialog. Matanya melirik ke arah Sarah, mencari reaksi. Benar-benar berbeda dengan mobil-mobil biasa yang sering kita pakai dulu. Interiornya mewah banget. Kayaknya aku bisa tidur nyenyak di dalamnya. Andi menyahut dengan tawa kecil. Tentu saja, sayang. Kan ini Alphard seri terbaru. Bukan kaleng-kaleng. Mahal, loh. Ia menekankan kata, mahal, seolah itu adalah mantra ajaib yang bisa mengubah status sosialnya. Ia juga melirik Sarah. Senyum kemenangan tak pernah luntur dari wajahnya. Sarah hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Dalam benaknya, sebuah pertanyaan terus berputar. Plat nomor itu, mengapa terasa begitu akrab? Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh. Ia tahu, ia tidak boleh terpancing. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Di balik senyum itu, ada sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Sebuah rahasia yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Dan Sarah, dengan ketenangan yang luar biasa, siap untuk menunggu saat yang tepat untuk mengungkapnya. Ia tahu, permainan ini baru saja dimulai. Dan ia punya kartu truf yang tidak mereka sangka-sangka. Udara di restoran terasa menegang, seolah setiap partikelnya membawa beban ironi yang pekat. Sarah tetap pada tempatnya. Secangkir teh herbalnya terasa menghangat di genggamannya. Namun pandangan matanya menembus Andra dan Rina yang kini duduk di meja mereka. Bukan tatapan marah atau benci, melainkan sebuah pandangan yang menganalisis, yang mencoba menemukan celah di balik lapisan kesombongan yang mereka pamerkan. Ia tahu, di balik senyum lebar dan tawa renyah yang dibuat-buat, ada ketakutan, ada rasa tidak aman yang mereka coba sembunyikan dengan kemewahan palsu. Wah, kebetulan sekali ketemu Sarah di sini,
Sayang. Rina memulai lagi. Suaranya sengaja dikeraskan, seolah memastikan seluruh pengunjung restoran bisa mendengar dramanya. Dulu kan dia kerja keras banting tulang buat biaya hidup. Sekarang kok bisa makan di tempat mewah begini ya? Pasti ditemani bos barunya. Nih. Rina melirik Sarah dengan senyum licik, mencoba memprovokasi. Ia berusaha membangun narasi bahwa Sarah masihlah wanita yang sama, yang terpuruk dan bergantung pada orang lain. Andi terkekeh. Suara tawanya memuakkan bagi Sarah. Kamu ini, sayang. Sarah kan memang suka tempat-tempat fancy begitu. Tapi ya, beda kelas saja. Dulu palingan cuma bisa lihat dari luar, sekarang sudah bisa masuk. Hebat juga. Ada nada meremehkan yang jelas dalam setiap kata Andi. Ia tidak hanya mencoba menjatuhkan Sarah, tapi juga meninggikan dirinya sendiri, seolah kesuksesan yang ia peroleh, atau yang ia tunjukkan, adalah bukti superioritasnya. Sarah hanya tersenyum tipis, menatap mereka lurus. Tidak perlu khawatir. Andi, hidup saya baik-baik saja. Lebih dari baik, malah. Ia menekan kata, lebih dari baik, dengan nada penuh percaya diri, membuat Rina sedikit tersentak. Saya kesini sendiri, makan siang, dan ya, menikmati hasil kerja keras saya sendiri. Sarah sengaja tidak menambahkan detail, membiarkan mereka menebak-nebak, membiarkan imajinasi mereka menciptakan skenario terburuk bagi mereka. Rina, seolah tak mau kalah, segera meraih kunci Alphard di meja, memainkannya di antara jari-jarinya yang berhiaskan cincin berlian. Untung deh kita sudah punya mobil baru. Sayang, Alphard ini benar-benar bikin perjalanan jadi nyaman dan stylish. Apalagi kalau mau meeting penting, atau ke acara-acara sosial. Beda banget rasanya sama mobil biasa, kan? Ia mengelus-elus kunci itu, seolah kunci itu adalah piala kemenangannya. Interiornya kulit, joknya empuk, ada TV di belakang, jadi kalau macet juga tidak bosan. Pokoknya nyaman banget, deh. Rina terus saja memuji-muji mobil itu, detail demi detail, seolah sedang membaca brosur iklan, dengan sesekali melirik Sarah untuk melihat apakah ia terkesan. Andi menimpali. Betul itu, Sarah. Ini Alphard seri tertinggi. Susah dicari di pasaran. Harganya juga lumayan fantastis. Tapi demi kenyamanan dan penampilan istri tercinta, tidak masalah lah ya. Kan kerja keras juga butuh apresiasi. Sayang. Ia melingkarkan tangannya di bahu Rina, tersenyum lebar. Seolah mereka adalah pasangan paling bahagia dan paling sukses di dunia. Andi tidak menyadari bahwa setiap pujiannya untuk mobil itu, setiap penekanan pada harganya yang fantastis, justru mengukir sebuah kesimpulan di benak Sarah. Sarah hanya mengangguk pelan, seolah mendengarkan dengan seksama, namun otaknya bekerja cepat. Plat nomor itu, fitur-fitur yang Rina sebutkan, bahkan warna putihnya yang mengkilap, itu semua terlalu familiar. Sejak pagi tadi, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Ia selalu menghafal plat nomor khusus untuk armada Alphard terbarunya. Plat nomor yang diurutkan secara spesifik agar mudah diingat oleh timnya. Dan plat nomor Alphard putih di luar sana, yang kini dipamerkan oleh Andi dan Rina dengan penuh kebanggaan, terasa sangat mirip dengan salah satu aset termahalnya. Ada desakan ingin segera mengonfirmasi, tapi Sarah tahu, ini bukan tempatnya. Ia tidak akan merusak makan siangnya dengan konfrontasi yang tidak perlu. Ia akan bermain di belakang layar, dengan caranya sendiri. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan bom. Oh ya, Sarah, Rina melanjutkan, kini dengan nada yang sedikit lebih tajam, seolah mulai kehilangan kesabaran karena Sarah tak menunjukkan reaksi yang mereka inginkan. Dengar-dengar bisnismu masih di bidang rental ya? Mobil-mobil kecil begitu? Yah, baguslah. Setidaknya ada kerjaan. Kami sih sekarang sudah di level lain. Ya, sayang, urusan bisnis besar. Meeting dengan para investor penting. Makanya butuh mobil yang representatif, kan? Ia mengedikan bahu, seolah meremehkan bisnis Sarah, yang ia anggap mobil-mobil kecil. Hati Sarah mendidih mendengar perkataan Rina. Mobil-mobil kecil? Perusahaannya punya armada ratusan mobil mewah,
Dari Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, hingga Porsche dan Ferrari untuk acara-acara khusus. Alphard saja ada puluhan unit. Ia telah membangun kerajaan dari nol, sendirian, dengan keringat dan air mata. Dan wanita ini, yang hanya tahu bagaimana memamerkan harta hasil curian suaminya, atau mungkin hasil sewaan, berani meremehkannya? Namun, Sarah menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya sangat bersyukur atas apa yang saya miliki, Rina. Setiap bisnis, besar atau kecil, adalah sebuah berkah jika dibangun dengan kejujuran dan kerja keras. Dan ya, bisnis saya sedang berkembang pesat. Bahkan mungkin lebih pesat dari yang Anda bayangkan. Suara Sarah tenang, namun ada kekuatan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Ia tidak perlu meninggikan suara, ia tidak perlu berteriak. Ketenangan itu justru yang membuat Rina sedikit gelisah. Andi, yang merasa suasana mulai tidak nyaman karena Sarah tidak terpancing, mencoba mengalihkan perhatian. Ia mengangkat tangannya memanggil pelayan. Pelayan, tolong catat pesanan kami ya. Saya mau Wagyu steak medium rare, dan istri saya mau salmon grill. Oh, dan champagne paling mahal di sini. Ia berbicara dengan nada sombong, mencoba menunjukkan statusnya. Sarah hanya tersenyum samar. Ia tahu, pameran ini belum berakhir. Tapi ia juga tahu, pameran ini akan segera berakhir dengan cara yang paling memalukan bagi mereka. Ia mengambil ponselnya, pura-pura memeriksa pesan, namun sebenarnya ia sedang mencari kontak manajer operasionalnya. Senyumnya melebar. Ya, ini dia. Firasatnya semakin kuat. Plat nomor itu, ciri-ciri mobil itu, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Dan jika kesimpulan itu benar, maka Andi dan Rina telah menggali kuburan mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa mobil yang mereka pamerkan dengan bangga, yang mereka sebut milik pribadi, dan seri tertinggi yang susah dicari, adalah bagian dari armada mobil-mobil kecil milik Sarah. Rahasia itu kini menjadi senjata. Dan Sarah siap meluncurkannya kapan saja. Pertunjukan ini baru saja memasuki babak yang paling menarik. Kopi yang tadinya terasa nikmat kini menguap dingin. Perut Sarah terasa sedikit mual, bukan karena rasa jijik pada pemandangan Andi dan Rina yang terus pamer, melainkan karena gejolak firasat yang semakin menguat di dadanya. Sejak awal, ada yang aneh dengan Alphard putih itu. Ia telah melihat ribuan mobil mewah, dan mobil ini, ada semacam resonansi aneh yang menghubungkannya dengan armada Dream Wheels miliknya. Sarah pamit undur diri dari restoran, tanpa menoleh lagi pada meja Andi dan Rina yang masih sibuk dengan pameran mereka. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan sekecil apapun. Begitu tiba di dalam mobilnya, sebuah Range Rover hitam yang selalu ia kendarai sendiri, Sarah langsung menghubungi Budi, manajer operasional kepercayaannya. Budi, saya butuh bantuan segera. Suara Sarah terdengar tenang, namun ada urgensi yang tak terbantahkan di dalamnya. Tolong cek plat nomor ini, B1234 ABC. Sarah menyebutkan plat nomor yang ia ingat samar-samar dari Alphard putih yang dipamerkan Andi dan Rina. Itu mobil Alphard putih terbaru. Cek apakah itu terdaftar di sistem kita, terutama yang baru saja disewa dalam beberapa hari terakhir. Di ujung telepon, Budi, yang sudah bekerja dengan Sarah sejak perusahaan itu masih kecil, langsung mengerti nada serius dari suara bosnya. Siap, Bu Sarah. Saya akan cek database sekarang juga. Ada apa, Bu? Firasat saya kok jadi tidak enak ini. Sarah tersenyum tipis. Entahlah, Budi, mungkin hanya firasat aneh. Tapi tolong cek secepatnya, dan jangan beritahu siapapun dulu. Ini rahasia. Baik, Bu Sarah. Saya kabari secepatnya. Budi segera menutup telepon. Sarah tahu Budi adalah orang yang bisa diandalkan. Loyalitasnya tak perlu diragukan. Selama ini, Budi adalah salah satu pilar utama yang membantu Sarah membangun Dream Wheels dari nol. Mereka sudah melewati banyak badai bersama. Sambil menunggu kabar dari Budi, pikiran Sarah melayang kembali ke masa lalu. Masa di mana Alphard hanyalah impian. Masa di mana ia masih seorang istri yang penuh cinta,
berusaha mati-matian membangun masa depan bersama Andi. Andi, yang dulu ia kira adalah belahan jiwanya, ternyata hanya seorang pria yang mudah silau oleh kemewahan instan dan rayuan murah. Rina, wanita yang tanpa malu merobek pernikahannya, kini berbangga dengan kemewahan yang, entahlah, firasat ini terlalu kuat untuk diabaikan. Sekitar 15 menit kemudian, telepon Sarah berdering. Nama Budi muncul di layar. Sarah segera mengangkatnya. "Bu Sarah." Suara Budi terdengar tegang. "Anda benar, Bu. Saya sudah cek. Plat nomor B1234 TBC, Alphard putih tipe tertinggi, itu milik kita, Bu. Salah satu unit baru yang baru masuk armada bulan lalu." Jantung Sarah berdetak kencang, bukan karena terkejut, melainkan karena validasi. Firasatnya benar. Lalu, siapa penyewanya? Budi. Budi terdiam sejenak. Suaranya sedikit tercekat saat ia membaca detailnya. Penyewanya atas nama Bapak Andri Nugraha. Dan ini dia, Bu. Alamat penjemputannya di dekat lokasi kantor Anda yang lama. Sarah menekan bibirnya. Andri Nugraha? Bukankah itu nama lengkap Andi? Andi dulu selalu menggunakan nama panggilan, tapi di dokumen resmi, ia memakai nama lengkap itu. Dan lokasi penjemputan itu terlalu banyak kebetulan untuk menjadi sebuah kebetulan. "Betul, Bu." Budi mengonfirmasi, seolah membaca pikiran Sarah. "Pria ini membayar tunai untuk sewa 3 hari, Bu. Menggunakan identitas yang sah. Tapi kami punya rekaman CCTV saat penjemputan. Saya bisa kirimkan ke email Ibu sekarang juga." "Kirimkan," perintah Sarah. Suaranya kini penuh tekad. "Dan Budi, tolong cek semua detail kontraknya. Apakah ada klausul khusus, batas kilometer, penggunaan, atau apapun yang bisa kita gunakan?" "Siap, Bu Sarah. Semua detail kontrak standar, Bu. Tidak ada yang aneh. Tapi ada satu poin penting, Bu. Di kontrak kita ada klausul tegas bahwa mobil yang disewa tidak boleh disewakan kembali atau dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan. Dan juga, jika ada pelanggaran kontrak atau risiko kerusakan, perusahaan berhak menarik unit kapan saja, di mana saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan biaya sewa tidak dikembalikan." Budi menjelaskan dengan detail, seolah ia tahu apa yang ada di benak Sarah. Ia telah bekerja cukup lama untuk memahami cara kerja pikiran Sarah. Sarah tersenyum lebar. "Bagus, Budi. Sangat bagus. Itulah yang saya butuhkan. Berarti kita punya dasar hukum yang kuat." "Tapi Bu Sarah, Anda yakin mau melakukan ini? Ini kan mantan suami Anda?" tanya Budi ragu. Ia tahu kisah pahit di balik perceraian Sarah, dan ia tidak ingin Sarah terbawa emosi yang bisa merugikan bisnis. "Saya sangat yakin, Budi," jawab Sarah tegas. Suaranya kini penuh kepercayaan diri. "Ini bukan tentang dendam pribadi semata, Budi. Ini tentang integritas bisnis. Mereka telah menyewa mobil dari perusahaan saya, dan mereka telah memamerkannya seolah itu milik pribadi mereka, bahkan merendahkan bisnis yang sedang mereka sewa. Ini sudah masuk ke ranah profesionalisme." Ia tahu itu sedikit alasan, tapi valid. "Saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkan apa yang sudah saya bangun. Apalagi mereka." "Baik, Bu Sarah. Saya akan siapkan tim penarikan dan semua dokumen pendukung. Kapan Anda ingin ini dilakukan?" Budi siap siaga. Sarah berpikir sejenak. Ia ingin ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi Andi dan Rina. Sebuah pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Mereka ingin pamer? Baiklah, ia akan memberi mereka panggung. Panggung yang akan mengubah kebanggaan menjadi kehinaan. "Budi, saya akan kabari Anda nanti sore. Saya ingin ini dilakukan di tempat yang ramai, di mana mereka tidak bisa bersembunyi. Tempat yang akan membuat mereka benar-benar merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. Biarkan mereka terus pamer. Saya akan menunggu saat yang tepat." Ada senyum tipis di bibir Sarah, bukan senyum licik, melainkan senyum puas. Kepalanya terasa ringan.
Misteri plat nomor itu kini terkuak, dan kebenaran itu memberinya kekuatan. Kini Sarah tidak lagi merasa mual. Yang ia rasakan adalah energi. Energi untuk membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Energi untuk menunjukkan bahwa kesombongan akan selalu jatuh pada tempatnya. Ia tidak hanya akan menarik mobilnya kembali. Ia akan menarik harga diri mereka dan menghancurkan ilusi kemewahan palsu yang mereka bangun. Permainan ini akan menjadi sangat menarik. Malam itu, Sarah duduk di ruang kerjanya, di depan layar monitor yang menampilkan berbagai laporan keuangan dan proyeksi bisnis. Namun, fokusnya bukan pada angka-angka itu. Pikirannya melayang jauh, merangkai setiap kepingan puzzle menjadi sebuah gambaran utuh. Andi dan Rina telah membuka luka lama, namun kali ini, Sarah tidak akan membiarkannya bernanah. Kali ini, ia akan menjadikannya pelajaran bagi mereka dan bagi dirinya sendiri. Ia akan membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, dan kesombongan selalu berujung pada kehancuran. Setelah percakapannya dengan Budi, Sarah merasa energinya pulih. Ia bukan lagi Sarah yang dulu, yang akan menangis di kamar mandi atau bersembunyi dari kenyataan. Ia adalah Sarah Adhisti, pemilik Dream Wheels, seorang pebisnis sukses yang tahu bagaimana memperjuangkan haknya. Sarah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun rencana. Bukan hanya sekadar rencana penarikan mobil, melainkan sebuah strategi yang akan mempermalukan Andi dan Rina di depan publik, dengan cara yang paling efektif dan tak terbantahkan. Ia ingin semua mata tertuju pada mereka, saat tabir kemewahan palsu mereka terkoyak. Langkah pertama adalah memastikan semua legalitas telah terpenuhi. Ia menghubungi pengacara perusahaannya, Bapak Danang, seorang profesional yang sangat teliti. Bapak Danang, saya butuh konfirmasi mengenai klausul penarikan kendaraan dalam kontrak sewa mobil mewah kami. Jika penyewa terbukti melanggar klausul penggunaan atau ada risiko kerusakan, apakah kita berhak menarik unit di mana saja dan kapan saja tanpa pemberitahuan? Bapak Danang, setelah memeriksa dokumen, menjawab, "Betul, Bu Sarah. Klausul 35 dan 42 dalam kontrak kita sangat jelas. Perusahaan berhak melakukan penarikan unit jika terjadi pelanggaran kontrak, termasuk penggunaan yang tidak sesuai atau indikasi penyalahgunaan. Dan ya, penarikan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sesuai dengan prosedur yang telah disepakati di awal." "Bagus," kata Sarah. "Dan apakah ada implikasi hukum jika penarikan dilakukan di tempat umum?" "Selama kita punya dasar hukum yang kuat, yaitu pelanggaran kontrak, tidak ada masalah, Bu Sarah. Kita hanya mengambil hak kita sebagai pemilik aset. Tentu saja, akan ada keramaian, tapi itu di luar kuasa kita. Yang penting, tim penarikan harus profesional dan membawa semua dokumen pendukung seperti salinan kontrak dan bukti kepemilikan unit." "Paham," jawab Sarah. Otaknya sudah merangkai skenario. "Terima kasih, Bapak Danang." Setelah mendapat lampu hijau dari segi hukum, Sarah beralih ke strategi eksekusi. Ia tidak ingin penarikan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ia ingin ini menjadi sebuah tontonan, sebuah pengajaran. Ia memanggil Budi lagi, kali ini dalam sebuah panggilan video konferensi. "Budi, saya ingin penarikan ini dilakukan di tempat yang paling ramai, di mana mereka sering muncul." Sarah menjelaskan rencananya. "Apakah ada acara atau tempat yang mereka sering kunjungi dan kemungkinan besar akan memamerkan mobil itu lagi dalam waktu dekat?" Budi mengerutkan kening, berpikir, kalau melihat kebiasaan Pak Andi dan Bu Rina, mereka itu suka sekali nongkrong di mal-mal mewah, Bu. Terutama di area valet parking yang banyak dilihat orang. Atau mungkin di acara launching produk yang eksklusif, kalau ada undangan." "Itu dia." Sarah menyela. "Mal mewah dengan valet parking. Itu ide bagus. Dan kalau ada acara launching yang kebetulan mereka hadiri, itu lebih sempurna lagi. Bisakah kamu memantau pergerakan mereka, Budi? Tanpa ketahuan, tentu saja." "Bisa, Bu. Saya punya beberapa koneksi di lingkungan valet parking dan event organizer," jawab Budi. Antusiasme mulai terlihat di suaranya.
Mereka bisa memberikan informasi jika mobil Alphard itu terlihat lagi. Bagus sekali, Budi. Saya ingin kamu siapkan tim penarikan yang paling profesional. 2 orang yang sigap, terlatih, dan tahu prosedur standar kita. Mereka harus membawa surat perintah penarikan, salinan kontrak sewa, dan bukti kepemilikan mobil yang sah. Semua dalam map tertutup, sampai saatnya tiba. Sarah merinci. Ia ingin segalanya sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Siap, Bu. Kami akan siapkan semuanya. Bahkan mobil derek yang sesuai untuk Alphard ini juga sudah standby. Budi memastikan. Sarah mengangguk. Dan satu lagi, Budi. Saya ingin ini menjadi kejutan total bagi mereka. Jangan sampai mereka curiga. Biarkan mereka terus merasa di atas angin. Menikmati kemewahan palsu itu. Saya akan ada di lokasi, tapi tidak akan muncul sampai mobil itu siap ditarik. Saya ingin melihat ekspresi mereka dari kejauhan, sebelum saya maju. Ada sedikit keraguan di wajah Budi. Anda yakin, Bu Sarah? Itu bisa sangat emosional bagi Anda. Sarah menatap lurus ke kamera. Saya sudah tidak lagi melibatkan emosi pribadi dalam urusan bisnis ini, Budi. Ini murni tentang profesionalisme. Mereka telah meremehkan bisnis saya, dan saya hanya akan menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Ini adalah pelajaran yang harus mereka dapatkan. Kata-katanya tegas, tak ada keraguan. Setelah panggilan video dengan Budi selesai, Sarah duduk kembali. Ia membayangkan skenario yang akan terjadi. Andi dan Rina, dengan tawa angkuh dan pose sombong mereka di samping Alphard putih, akan tiba-tiba menghadapi kenyataan pahit. Kerumunan orang yang tadinya kagum akan berbisik-bisik, menunjuk, dan mungkin merekam. Wajah Andi dan Rina yang memucat, mata mereka yang kebingungan, dan kemudian, kemarahan yang bercampur malu. Rencana ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang memulihkan harga diri yang pernah diinjak-injak. Ini tentang menunjukkan bahwa kesuksesan sejati datang dari integritas, bukan dari pameran palsu. Sarah tahu, momen ini akan menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Andi dan Rina, tapi juga bagi dirinya sendiri. Ini adalah penutupan babak lama dan pembukaan babak baru, di mana ia sepenuhnya menjadi dalang atas nasibnya. Ia mengambil kalender digitalnya dan mulai mencari tanggal yang tepat. Mungkin di akhir pekan, di sebuah mal besar yang sedang ramai pengunjung. Atau sebuah acara gala yang pasti akan dihadiri oleh orang-orang penting. Ia ingin penarikan ini menjadi epik. Sebuah adegan yang akan diingat. Sarah tersenyum. Senyum kemenangan yang elegan. Malam itu, bukan dendam yang memenuhinya, melainkan kepuasan. Kepuasan bahwa ia memiliki kekuatan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Dan ia akan melakukannya dengan sangat berkelas. Jakarta di hari Sabtu siang bagaikan lautan manusia. Mall Grand Indonesia, salah satu pusat perbelanjaan termegah di ibu kota, dipenuhi hiruk-pikuk pengunjung. Aroma parfum mewah bercampur dengan wangi kopi dari kafe-kafe premium, menciptakan suasana khas akhir pekan yang riuh. Di tengah keramaian itu, Sarah duduk di sebuah kafe outdoor, menyeruput iced latte-nya perlahan. Ia mengenakan sunglasses besar yang menutupi separuh wajahnya, sebuah topi lebar yang stylish, dan gaun musim panas yang elegan. Penampilannya santai, namun matanya yang tajam tak henti memantau area valet parking di depan mall. Budi sudah memberitahunya, Andi dan Rina terlihat sering berada di mall ini setiap akhir pekan. Mereka seolah tak bisa hidup tanpa pamer, dan area valet adalah panggung favorit mereka. Sarah telah berkoordinasi dengan tim Budi, yang sudah siap di posisi masing-masing, menunggu sinyal darinya. Mobil derek bersembunyi di kejauhan, siap bergerak dalam hitungan detik. Semua dokumen legalitas ada di tangan tim penarikan, siap untuk ditunjukkan. Detik-detik terasa lambat. Sarah memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia bisa merasakan adrenalin mengalir dalam nadinya. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia sudah melatih skenario ini berulang kali di benaknya, membayangkan setiap detail.
Ini bukan hanya penarikan mobil, ini adalah sebuah pernyataan. Tiba-tiba, sebuah mobil putih mencolok berbelok memasuki area valet parking. Jantung Sarah berdebar. Alphard putih B1234 ABC. Ya, itu dia. Tak ada keraguan lagi. Mobil yang sama yang dipamerkan Andi dan Rina di restoran beberapa hari lalu. Sarah bisa melihat Rina keluar dari sisi penumpang. Gaunnya kali ini berwarna kuning cerah, dengan topi pantai yang kebesaran. Andi keluar dari sisi pengemudi. Tangannya memegang kunci mobil dengan gaya seolah kunci itu adalah mahkota. Mereka melambaikan tangan pada petugas valet. Senyum lebar menghiasi wajah mereka, seolah mereka adalah selebriti yang baru saja turun dari jet pribadi. Nah, sudah sampai, sayang. Untung deh Alphard kita ini joknya empuk banget. Jadi perjalanan macet dari rumah nggak terasa capek. Rina berkata dengan suara lantang, sengaja agar beberapa pengunjung lain yang melintas bisa mendengar. Ia berpose di samping mobil, seolah ingin diabadikan dalam sebuah majalah gaya hidup. Andi menimpali. Betul itu. Apalagi kalau sudah parkir di valet begini. Beda kelasnya sama mobil-mobil lain, kan? Langsung jadi pusat perhatian. Ia melempar kunci mobil kepada petugas valet dengan gaya sok keren, lalu merangkul Rina dengan posesif. Keduanya tertawa renyah, tawa yang penuh kesombongan dan rasa puas diri. Sarah menyaksikan semua itu dari kejauhan. Wajahnya tetap datar di balik sunglasesnya, namun di dalam dirinya, sebuah gelombang kepuasan mulai meluap. Ini dia. Momennya sudah tiba. Mereka sudah memamerkan mobilnya, sudah mengklaimnya sebagai milik pribadi, sudah merendahkan bisnis Sarah, dan sekarang mereka siap untuk dipermalukan. Dengan tenang, Sarah mengeluarkan ponselnya. Ia mengirim pesan singkat pada Budi. Sekarang. Tak lama kemudian, sebuah mobil derek besar berwarna biru tua, dengan logo Dream Wheels yang samar di sisinya, perlahan berbelok dari sudut jalan, seolah baru saja muncul dari udara tipis. Diikuti oleh sebuah mobil sedan hitam, tempat tim penarikan Sarah berada. Mereka bergerak sangat profesional, tanpa menarik perhatian berlebihan pada awalnya. Andi dan Rina baru saja akan melangkah masuk ke dalam mall, masih sibuk mengobrol dan tertawa, saat tiba-tiba mereka mendengar suara mesin mobil derek yang semakin mendekat. Mereka menoleh, sedikit terkejut. Petugas valet juga tampak kebingungan. Tim penarikan Sarah, dua pria berbadan tegap dengan seragam Dream Wheels yang rapi, keluar dari sedan hitam. Salah satunya, seorang pria berambut cepak dan berkumis tipis, langsung mendekati Alphard putih itu. Pria lainnya berjalan mendekati Andi dan Rina, membawa sebuah map berwarna coklat. "Maaf, Bapak dan Ibu," kata pria berkumis tipis itu dengan sopan, namun tegas. "Kami dari Dream Wheels. Kami harus melakukan penarikan unit ini sekarang juga." Andi dan Rina saling pandang. Raut kebingungan muncul di wajah mereka. "Penarikan? Apa-apaan ini? Ini mobil kami," seru Andi. Nada suaranya mulai meninggi. "Kalian salah orang. Kami baru saja parkir di sini." "Kami tidak salah orang, Bapak," jawab pria itu tenang. Ia menunjuk ke arah pria berambut cepak yang sudah mulai menyiapkan sling untuk menarik Alphard. "Unit ini adalah milik perusahaan kami, dan kami memiliki bukti pelanggaran kontrak yang memungkinkan kami untuk menariknya." "Pelanggaran kontrak? Apa maksud kalian?" Rina menyela. Wajahnya mulai memerah. "Kami sudah menyewa mobil ini dengan sah. Kami bayar penuh." "Betul, Ibu. Anda menyewa dari perusahaan kami," pria itu menjelaskan, suaranya tetap datar. "Namun, di dalam kontrak jelas tertera bahwa unit tidak boleh disalahgunakan atau dipamerkan seolah-olah milik pribadi tanpa persetujuan tertulis. Apalagi merendahkan perusahaan pemilik unit." Ia lalu menggerakkan tangannya ke arah pria berambut cepak yang kini sudah berhasil memasang sling di bagian depan Alphard. Suara alarm mobil Alphard berbunyi nyaring ketika sling itu mulai mengencang, menarik sedikit bodi mobil. Suara itu menarik perhatian semua orang di area valet. Kepala-kepala menoleh. Mata-mata memandang penasaran. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Hei, apa yang kalian lakukan?" teriak Andi.
kini benar-benar marah. Ia berlari mendekati mobilnya, mencoba menghalangi tim penarikan. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku akan tuntut kalian. Rina juga ikut berteriak histeris. Ini tidak masuk akal. Ini pelecehan. Kami baru saja pamer mobil ini. Pria dari tim penarikan membuka mapnya dan menyerahkan selembar dokumen kepada Andi. Ini surat perintah penarikan, Bapak. Dan ini salinan kontrak Anda dengan kami. Mohon dibaca klausul 35 dan 42. Ia kemudian menunjuk ke arah mobil yang kini perlahan mulai ditarik oleh mobil derek. Kerumunan semakin bertambah. Banyak orang yang berhenti berjalan, mengamati kejadian dramatis ini. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam. Bisikan-bisikan berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan penasaran. Ada apa itu? Kok mobil mewah ditarik? Jangan-jangan kasus penipuan. Andi membaca dokumen itu dengan mata melotot. Wajahnya yang tadinya marah kini berubah pucat pasi. Rina melihat plat nomor Alphard yang kini perlahan naik ke atas flatbed mobil derek. Dan ia tiba-tiba teringat akan wajah Sarah di restoran. Sebuah korelasi yang menakutkan mulai terbentuk di benaknya. Sarah, dari kejauhan, tersenyum kecil. Ia bisa melihat ekspresi Andi dan Rina yang tak bisa menyembunyikan rasa malu dan kebingungan. Mereka berteriak. Mereka mencoba melawan, tapi sudah terlambat. Mobil Alphard putih itu, simbol kesombongan mereka, kini sedang perlahan ditarik. Pergi dari hadapan mereka, di depan mata ratusan orang. Permaluan itu sudah dimulai. Ini baru permulaan. Sarah tahu, babak berikutnya akan lebih menghancurkan. Ia meneguk habis icet latenya. Merasakan dinginnya minuman itu menenangkan hatinya yang bergejolak. Panggung sudah disiapkan. Sekarang, saatnya ia muncul dan memberikan sentuhan akhir pada pertunjukan yang sempurna ini. Suara alarm Alphard yang melengking memecah keheningan siang di area valet parking Mall Grand Indonesia, menjadi soundtrack paling memalukan bagi Andi dan Rina. Ekspresi mereka berubah drastis dari angkuh menjadi horor. Kerumunan orang semakin membesar, ponsel-ponsel diangkat, dan bisikan-bisikan mulai berubah menjadi gumaman yang lebih keras. Mereka merasa seperti bintang sirkus, tetapi bukan bintang yang ingin mereka perankan. Apa-apaan ini? Kalian gila, ya? Teriak Andi. Suaranya parau karena emosi. Ia mencoba meraih lengan salah satu petugas penarik, tapi dengan sigap dihindari. Ini mobilku. Kalian tidak bisa seenaknya begini. Maaf, Bapak. Jawab Budi, manajer operasional Sarah yang kini berdiri di garis depan, memimpin tim penarikan. Ia tiba di lokasi setelah mendapat sinyal dari Sarah, mengenakan seragam Dream Wheels, yang rapi dan memegang tablet di tangannya. Kami tidak melakukan ini seenaknya. Unit ini terdaftar atas nama PT Dream Wheels. Dan Anda, Bapak Andri Nugraha, adalah penyewa unit ini. Mendengar nama lengkapnya disebut oleh Budi, Andi tersentak. Ia mengira identitasnya akan aman, terselubung di balik nama panggilan, Andi, yang lebih akrab. Apa buktinya? Aku tidak pernah tahu perusahaan kalian. Aku menyewa dari provider lain. Kilahnya, berusaha keras menyangkal kenyataan yang terpampang nyata. Wajahnya merah padam, perpaduan antara marah dan malu. Rina, yang tadinya histeris, kini mendekat, matanya melotot pada Budi. Tentu saja dia tidak tahu perusahaan kalian. Kami menyewa dari provider terpercaya. Bukan perusahaan abal-abal yang cuma mau cari sensasi. Kalian pasti penipu, mau mencuri mobil kami. Ia menuduh. Jari telunjuknya menunjuk Budi dengan gemetar. Budi tetap tenang. Ia membuka tabletnya, memutar sebuah rekaman video singkat. Ini adalah rekaman CCTV dari kantor kami saat penjemputan unit. Jelas terlihat Bapak Andri Nugraha, dengan identitas yang sah, menandatangani kontrak sewa. Dan ini, Bu, adalah detail transaksi dan nomor rekening yang Anda gunakan untuk pembayaran sewa. Budi menunjukkan layar tabletnya pada Rina, memperlihatkan bukti pembayaran yang tak terbantahkan. Melihat wajah Andi di rekaman CCTV dan data transaksi yang familiar, Rina tersentak mundur.
Ia bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata yang menusuk. Rasa malu mulai merayap di dadanya, menggantikan kemarahan. Ia melirik Andi, mencari dukungan, namun Andi juga tampak sama terkejutnya. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa. Seru Andi, mencoba mencari celah. Kami sudah bayar. Kalian tidak bisa mengambilnya begitu saja. Aku akan telepon provider rentalku sekarang. Andi dengan panik mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menghubungi nomor kontak yang ia dapatkan dari provider yang selama ini ia kira terpisah dari Dreamwheels. Ia menempelkan ponsel di telinganya, menunggu dengan cemas. Sementara itu, tim penarikan sudah hampir selesai mengamankan Alphard di atas mobil derek. Suara winch yang menarik mobil terdengar jelas. Semakin banyak orang yang berkerumun, beberapa bahkan sudah mulai merekam dengan smartphone mereka, menciptakan live report dadakan di media sosial. Tidak diangkat. Andi berteriak frustrasi, setelah beberapa kali mencoba dan tidak berhasil tersambung. Mereka tidak mengangkat teleponku. Ini pasti konspirasi. Ia melirik Budi dengan curiga. Perusahaan rental yang Bapak hubungi adalah mitra kami, Bapak. Jelas Budi dengan nada tenang. Kami bekerja sama dengan banyak agen dan provider untuk memperluas jangkauan. Jadi, secara tidak langsung, Anda memang menyewa dari Dreamwheels. Ia tersenyum tipis. Dan mengenai telepon Anda yang tidak diangkat, mungkin sistem sedang sibuk atau dialihkan. Tapi saya bisa pastikan, ini adalah prosedur standar kami jika ada pelanggaran kontrak. Pelanggaran apa? Rina menyahut. Suaranya melengking. Kami tidak melakukan pelanggaran. Kami hanya menggunakan mobilnya. Di dalam kontrak jelas disebutkan bahwa unit tidak boleh disewakan kembali atau dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan. Dan juga, tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merugikan nama baik perusahaan, atau dipamerkan seolah-olah milik pribadi padahal berstatus sewa. Budi menjelaskan, menunjuk ke arah salinan kontrak di tabletnya. Kami memiliki bukti yang cukup bahwa Bapak dan Ibu telah melakukan hal tersebut, termasuk merendahkan perusahaan kami di depan umum. Andi dan Rina terdiam. Mereka saling pandang. Kilasan pertemuan di restoran beberapa hari lalu, di mana mereka dengan bangga memamerkan Alphard itu dan meremehkan bisnis Sarah, melintas di benak mereka. Mereka tidak tahu bahwa mobil-mobil kecil yang mereka ejek adalah bagian dari armada yang kini sedang mereka sewa. Realisasi pahit itu menghantam mereka seperti tamparan keras. Ini jebakan, seru Rina, matanya berkaca-kaca. Kalian sengaja, kan? Kalian pasti tahu siapa kami. Andi, yang kini benar-benar terpojok, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan muka. Ini pasti salah paham. Kami bisa jelaskan. Kami bisa bayar denda berapapun. Maaf, Bapak, Ibu, kata Budi. Kini Alphard putih sudah sepenuhnya terpasang di atas mobil derek, siap untuk dibawa pergi. Biaya sewa yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan sesuai dengan klausul kontrak. Dan unit ini akan kami tarik sepenuhnya. Saat mobil derek mulai bergerak perlahan, membawa Alphard putih yang tadi mereka banggakan, Andi dan Rina hanya bisa melihatnya pergi dengan tatapan kosong. Kesombongan yang mereka pamerkan beberapa menit lalu, kini runtuh berkeping-keping. Mereka berdiri di sana, di tengah keramaian, dengan rasa malu yang membakar seluruh tubuh. Bisikan-bisikan dan jepretan kamera ponsel menjadi saksi bisu kehinaan mereka. Di balik sunglasesnya, Sarah tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Suasana di area valet parking berubah menjadi ajang tontonan massal. Semua mata tertuju pada Andi dan Rina yang kini berdiri terpaku, memandangi Alphard putih yang perlahan menjauh di atas mobil derek. Wajah Andi memerah padam, sementara Rina mulai terisak pelan. Air mata mengalir membasahi maskara yang kini luntur. Mereka berdua terlihat begitu menyedihkan, jauh dari citra sukses dan glamor yang selalu mereka pamerkan. Budi, manajer operasional Sarah, berdiri tegak di hadapan mereka, memegang tabletnya. Apakah Anda masih menyangkal, Bapak dan Ibu? Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Semua bukti sudah jelas.
Anda menyewa Alphard ini dari Dream Wheels, perusahaan rental tempat kami bekerja. Tapi ini tidak mungkin. Rina tergagap, menunjuk ke arah Budi dengan tangan gemetar. Kami tidak pernah menyewa dari Dream Wheels. Kami tidak kenal kalian. Ibu Rina, di industri rental mobil mewah, banyak agen dan broker yang bekerja sama dengan perusahaan pemilik armada besar seperti kami. Budi menjelaskan dengan nada mendidik, seolah sedang mengajar anak kecil. Anda mungkin bertransaksi dengan agen A, tapi agen A itu mengambil unit dari kami, Dream Wheels. Plat nomor ini, fitur interior Alphard ini, bahkan aroma leather cleaner khusus yang kami gunakan, itu semua ciri khas armada kami. Dan yang paling penting, ada tanda tangan Anda, Bapak Andri Nugraha, di kontrak sewa kami. Budi menekan layar tabletnya, memperbesar tampilan halaman kontrak. Andi memicingkan mata, berusaha membaca tulisan kecil di layar tablet Budi. Ia mengenali tanda tangannya sendiri. Kakinya terasa lemas. Ia mulai sadar bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Perangkap kesombongan. Ini jebakan. Kalian sengaja, kan? Andi akhirnya menyuarakan ketakutannya. Tatapan matanya mengarah ke sekeliling, mencari-cari dalang di balik semua ini. Pasti ada yang merencanakan ini. Tepat pada saat itu, sebuah langkah kaki yang anggun terdengar dari arah belakang kerumunan. Seluruh pandangan mengarah ke sumber suara. Sesosok wanita elegan, dengan gaun musim panas yang menawan dan sunglasses besar yang kini dilepasnya perlahan, berjalan maju. Wajahnya yang tenang, namun memancarkan aura kekuatan, kini terlihat jelas. Senyum tipis terukir di bibirnya. Melihat Sarah, mata Andi dan Rina melebar. Rina terkesiap, tangannya menutupi mulutnya. Ekspresi terkejut, panik, dan malu bercampur aduk di wajah mereka. Mereka tidak menyangka. Sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang baru beberapa hari lalu mereka rendahkan, kini berdiri di hadapan mereka sebagai pemilik dari Alphard yang baru saja ditarik. Tidak ada jebakan, Andi. Suara Sarah terdengar jelas dan tegas, namun tanpa nada emosi yang meledak-ledak. Nada yang tenang justru membuat kata-katanya semakin menusuk. Ini hanya kebenaran yang terungkap. Andi melangkah mundur, seolah melihat hantu. Sarah? Kau? Apa maksud semua ini? Sarah berjalan mendekat, kini berdiri tepat di hadapan mereka. Ia menatap Andi lurus di mata. Tatapan yang dulu pernah penuh cinta, kini hanya berisi ketenangan dan sedikit rasa iba. Mobil yang kau pamerkan dengan bangga itu, Andi, mobil yang kau sebut seri tertinggi yang susah dicari, dan bukan kaleng-kaleng. Itu adalah salah satu unit terbaru dari armada Dream Wheels. Sarah sengaja menekankan nama perusahaannya. Perusahaan rental mobil-mobil kecil yang kau dan Rina rendahkan di restoran itu. Rina, yang tadinya hanya terisak, kini mulai terisak lebih kencang. Tidak mungkin. Kau bohong, Sarah. Mengapa aku harus berbohong, Rina? Sarah menatap Rina. Tatapannya dingin dan tajam. Bukti ada di tangan Budi. Kontrak sewa dengan tanda tangan Andi, rekaman CCTV penjemputan, bahkan rekening pembayaranmu. Semua jelas. Sarah lalu melirik ke arah mobil derek yang sudah mulai bergerak meninggalkan area valet. Itu mobilku, dan kau sedang menyewanya. Para pengunjung yang tadinya hanya berbisik, kini mulai mengeluarkan suara, oh, dan, ah, yang jelas. Kamera ponsel semakin banyak yang diangkat, merekam setiap ekspresi yang terpampang di wajah Andi dan Rina. Beberapa bahkan mulai mengenali Sarah. Gosip tentang perceraiannya dengan Andi dulu memang sempat heboh di kalangan sosialita Jakarta. Kau merencanakan ini semua? Teriak Andi. Kini kemarahan kembali menguasai dirinya, berusaha menutupi rasa malu yang begitu besar. Kau ingin mempermalukanku, Sarah? Sarah menggelengkan kepala. Aku tidak perlu merencanakan apapun untuk mempermalukanmu. Andi, kau melakukannya sendiri. Dengan kesombonganmu. Dengan keangkuhanmu. Dengan pameran palsu ini. Ia menunjuk ke arah Alphard yang sudah hampir lenyap dari pandangan.
Mobil yang kau pinjam dengan bangga, kau klaim sebagai milikmu. Sementara aku, pemilik sebenarnya, hanya bisa tersenyum melihat ironi ini. Kau tahu, Andi, Sarah melanjutkan. Suaranya kini sedikit lebih lembut, namun penuh makna yang menusuk. Setelah kau tinggalkan aku membangun ini semua dari nol. Dengan keringat, air mata, dan integritas. Aku tidak perlu memamerkan kekayaanku. Apa yang kau lihat hari ini adalah bukti dari kerja keras, bukan dari ilusi kemewahan. Sarah menatap Rina, tatapannya penuh penyesalan dan sedikit rasa jijik. Dan kau, Rina, kau tahu betul bagaimana sakitnya direndahkan. Mengapa kau memilih jalan ini? Rina terdiam, air matanya tak terbendung. Ia tidak bisa menjawab. Setiap kata Sarah adalah panah yang menancap tepat di ulu hatinya. Ia sadar, ia telah menjadi bagian dari permainan kotor ini, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Andi mencoba melarikan diri dari situasi ini, namun kerumunan sudah mengepung mereka. Ia merasa sesak, seperti udara di sekelilingnya telah habis. Harga dirinya, yang selama ini ia bangun di atas pondasi palsu, kini hancur berkeping-keping di depan mata banyak orang. Mantan istrinya, wanita yang ia tinggalkan, kini berdiri di hadapannya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang bermartabat. Mulai sekarang, aku ingin kau ingat, Andi, Sarah berkata, suaranya mengakhiri pengungkapan kebenaran. Apapun yang kau pamerkan, pastikan itu benar-benar milikmu. Karena di dunia ini, kebenaran punya cara unik untuk terungkap. Dan tidak ada yang lebih memalukan daripada kesombongan yang terbongkar. Sarah menoleh ke arah Budi. Budi, selesaikan semua urusan administrasi. Dan pastikan unit ini siap untuk penyewa berikutnya. Siap, Bu Sarah, jawab Budi, bangga dengan bosnya. Sarah kemudian berbalik, melangkah pergi meninggalkan Andi dan Rina yang kini menjadi pusat perhatian yang memalukan. Langkahnya ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Keadilan telah ditegakkan, dan ia tidak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Udara di sekitar area valet parking mall seolah membeku, meninggalkan Andi dan Rina dalam pusaran kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Sarah telah pergi, meninggalkan mereka dengan luka yang lebih dalam dari sekadar tusukan, sebuah sayatan pada ego yang tak tersembuhkan. Suara Sarah yang tenang namun menusuk masih bergema di telinga mereka. Setiap kata adalah cambuk yang mencabik-cabik harga diri yang sudah diambang kehancuran. Tidak, ini tidak benar. Rina histeris, suaranya melengking dan pecah-pecah. Ia mencengkeram lengan Andi, kukunya menusuk kulit. Tapi Andi bahkan tidak merasakan sakitnya. Pikirannya kosong. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Sarah, kau jahat. Namun, teriakannya hanya mengundang lebih banyak perhatian. Kerumunan orang semakin padat, seolah menyaksikan pertunjukan opera yang paling dramatis. Setiap sudut bibir yang tertarik ke atas, setiap bisikan yang melayang, setiap lensa kamera ponsel yang menyorot, semuanya adalah pedang yang menghujam Andi dan Rina. Lihat tuh, Mbak, itu bukan mobilnya ya ternyata. Seorang ibu-ibu berbisik nyaring pada temannya, seolah ia harus memastikan semua orang mendengarnya. Duh, makanya jangan sombong sih, timpal seorang pria muda sambil merekam dengan ponselnya. Kira gue orang kaya beneran, taunya cuma modal sewa. Andi merasa seperti ditarik ke dalam sumur terdalam. Semua mata menatapnya, bukan dengan kagum, melainkan dengan ejekan dan rasa iba yang menjijikan. Ia, Andi, yang selalu ingin terlihat superior, yang selalu merasa paling hebat, kini menjadi tontonan yang menyedihkan. Rina, yang selalu ia banggakan sebagai istri berkelas, kini menangis meraung-raung, penampilannya berantakan, jauh dari citra glamor yang selalu ia pamerkan. Maskara yang luntur menciptakan jejak hitam di pipinya. Gaun kuning cerahnya terlihat kusut. Kita harus pergi dari sini, Di. Rina merengek, mencoba menarik lengan Andi. Aku tidak tahan. Semua orang melihat kita. Tapi Andi tidak bergerak. Kakinya seolah terpaku di tempat.
Ia merasa malu yang amat sangat. Malu yang menusuk hingga ke tulang. Ia mengingat kembali setiap perkataannya, setiap tawa angkuhnya, setiap kali ia meremehkan Sarah, dan kini semua itu berbalik menghantamnya dengan telak. Mereka telah berbangga dengan mobil Alphard itu, menyebutnya mobil sendiri, di hadapan banyak orang, bahkan di media sosial mereka. Kebohongan itu kini terbongkar di hadapan publik yang maha adil. Seorang pria dari tim keamanan mal menghampiri mereka. "Maaf, Bapak dan Ibu, kami minta Anda untuk tidak membuat keributan di area publik. Jika ada masalah, mohon diselesaikan secara baik-baik." Nada suaranya sopan, namun tegas, menyiratkan bahwa mereka telah mengganggu ketertiban. "Baik-baik bagaimana? Mobil kami ditarik." Andi membentak, frustrasi meluap-luap. Ia ingin berteriak pada semua orang bahwa ini adalah salah paham, bahwa Sarah sengaja menjebaknya. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bagaimana bisa ia menjelaskan ini? Bahwa ia menyewa mobil dari mantan istrinya sendiri, dan kini dipermalukan di depan umum? Rina, yang kini hanya bisa menangis, tiba-tiba melihat salah satu kamera televisi dari sebuah stasiun berita hiburan yang kebetulan sedang meliput acara di mal tersebut. Kamera itu kini mengarah lurus ke arah mereka. Lampu merahnya menyala. Wajah Rina langsung pucat pasi. Ia tahu, momen ini akan segera menjadi headline. Lihat itu. Rina menunjuk dengan tangan gemetar. "Ada TV. Mereka merekam kita." Kepala Andi menoleh, dan ia melihat sorotan kamera itu. Sebuah desiran dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi sekadar kerumunan mal. Ini adalah berita nasional. Aib mereka akan tersebar ke seluruh penjuru negeri dalam hitungan jam. Kini, bukan hanya rasa malu, tapi juga ketakutan akan konsekuensi yang lebih besar. Reputasi bisnis Andi, kolega-koleganya, bahkan keluarganya, semuanya akan terpengaruh oleh insiden memalukan ini. Selama ini ia membangun citra sebagai pengusaha sukses. Kini citra itu hancur dalam sekejap mata. Andi dan Rina tidak punya pilihan lain selain pergi. Dengan langkah gontai, kepala tertunduk, mereka berjalan menerobos kerumunan yang tak henti-hentinya memandang. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton tatapan menghakimi. Mereka tidak lagi melambaikan tangan dengan angkuh pada petugas valet. Mereka hanya ingin menghilang, tenggelam ke dalam tanah. Meninggalkan kerumunan, mereka menyusuri lorong mal yang kini terasa seperti penjara. Setiap toko yang mereka lewati, setiap wajah yang mereka temui, seolah mencibir. Mereka hanya ingin sampai ke mobil lain, apapun itu, yang bisa membawa mereka jauh dari tempat terkutuk ini. Sarah, yang kini sudah berada di mobilnya, mengamati dari jauh. Ia melihat Andi dan Rina yang berjalan gontai, bahu mereka terkulai, kepala mereka tertunduk. Tidak ada lagi senyum angkuh, tidak ada lagi tawa riang. Hanya ada bayangan dua orang yang hancur karena kesombongan mereka sendiri. Tidak ada kepuasan yang kejam di hatinya, hanya rasa lega yang mendalam. Kebenaran memang menyakitkan, tapi itu adalah keadilan. Insiden di area valet parking Mall Grand Indonesia itu tak butuh waktu lama untuk meledak. Hanya dalam hitungan menit, video-video amatir yang direkam pengunjung membanjiri lini masa media sosial. Tagar Alphard Rental pamer palsu karma mantan suami dan Dreamwheels langsung menjadi trending topik. Video berkualitas rendah itu menunjukkan dengan jelas ekspresi memalukan Andi dan Rina, teriakan histeris mereka, dan momen saat Alphard putih kebanggaan mereka diangkat oleh mobil derek. Berita itu menyebar bak api. Tak hanya di media sosial, namun juga di portal berita online dan bahkan menjadi segmen khusus di acara gosip televisi. Narasi yang beredar pun beragam, namun mayoritas menyoroti kesombongan Andi dan Rina yang berujung pada kehinaan. Kisah Sarah, sang mantan istri yang kini sukses, pun ikut terungkap, menambah dramatisasi cerita. Warganet terpecah, ada yang mencibir, ada yang bersimpati, namun tak ada yang bisa mengabaikan insiden ini. "Gila sih, cowok model begini masih banyak aja," tulis salah satu komentar di Instagram. "Udah selingkuh, pamer mobil sewaan, direndahin lagi sama mantan istrinya sendiri. Double kill." Makanya,
Jangan pernah meremehkan mantan istri yang sudah bangkit. Sahut akun lain, dibarengi emotikon tepuk tangan. Di apartemen mewahnya, Andi dan Rina mengurung diri. Ponsel mereka tak henti-hentinya bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp, pesan langsung, dan panggilan telepon membanjiri. Bukan pesan dukungan, melainkan cemoohan, pertanyaan bernada menghakimi, dan bahkan ada yang terang-terangan melontarkan hinaan. Dunia yang selama ini mereka bangun di atas fondasi kemewahan dan citra, kini runtuh berkeping-keping. Bagaimana ini, Di? Rina merengek. Suaranya serak karena terus-menerus menangis. Ia memegang ponselnya, menatap layar yang menunjukkan wajahnya yang kini menjadi meme di mana-mana. Aku tidak bisa keluar rumah. Semua orang tahu. Semua orang menertawakan kita. Andi duduk di sofa. Tatapan matanya kosong. Ia sudah mencoba menghubungi semua kenalannya. Mencoba mencari tahu siapa yang menyebarkan video itu. Ia mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa ini adalah fitnah, bahwa mobil itu memang benar-benar miliknya yang hanya dipinjamkan pada perusahaan rental untuk sementara. Tapi ia tahu, semua itu bohong. Bukti kontrak dan pengakuan Sarah terlalu kuat. Aku tidak tahu, Rin, jawab Andi, suaranya bergetar. Klien-klienku sudah mulai membatalkan janji meeting. Beberapa investor menunda proyek. Reputasiku hancur. Ia memegangi kepalanya, merasakan migrain yang menusuk. Ia adalah seorang pria yang hidup dari citra. Citra sukses, berkuasa, dan berkelas. Dan kini, citra itu telah luluh lantak di hadapan publik. Rina teringat kembali momen ketika ia memamerkan Alphard itu di depan Sarah. Bagaimana ia dengan sengaja meremehkan bisnis Sarah, menyebutnya mobil-mobil kecil. Ironi itu kini terasa begitu pahit. Mobil yang ia gunakan untuk meninggikan diri, justru menjadi alat yang menjatuhkannya. Ia merasa sangat bodoh. Sangat menyesal. Aku tidak seharusnya bicara seperti itu padanya. Rina bergumam. Air mata kembali membanjiri pipinya. Aku terlalu sombong. Di. Aku pikir kita sudah menang. Aku pikir kita sudah di atas. Andi mengangguk perlahan. Kita memang bodoh, Rin. Kita terlalu silau dengan kemewahan palsu. Kita terlalu ingin membuktikan pada Sarah bahwa kita lebih baik darinya. Padahal dia sudah jauh di depan kita. Penyesalan itu mulai merayapi hatinya. Rasa pahit yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan Alphard itu. Ia tidak hanya kehilangan mobil sewaan. Ia kehilangan harga dirinya, kehormatannya, dan mungkin masa depannya. Telepon Andi kembali berdering. Kali ini dari adiknya, yang suaranya terdengar sangat kecewa. Kak Andi, apa yang terjadi? Berita tentangmu dan Mbak Rina sudah sampai ke keluarga besar. Papa marah sekali. Kenapa kau bisa sebodoh itu, Kak? Pamer mobil sewaan. Andi hanya bisa terdiam, tidak mampu menjawab. Ia merasa sangat malu pada keluarganya. Ia telah menodai nama baik mereka. Selama berhari-hari, Andi dan Rina hidup dalam pengasingan, takut untuk keluar rumah. Setiap suara bel pintu, setiap panggilan telepon, setiap notifikasi ponsel adalah ancaman. Mereka terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Penyesalan atas kesombongan, kebohongan, dan pengkhianatan mereka. Mereka tahu, memulihkan nama baik mereka akan sangat sulit, mungkin mustahil. Dan semua ini dimulai dari keinginan bodoh untuk pamer di hadapan mantan istri yang kini jauh lebih sukses dari mereka. Mereka akhirnya menyadari, kemewahan sejati bukanlah pada apa yang bisa dipamerkan, melainkan pada apa yang dibangun dengan integritas. Dan integritas itu, kini, telah lama hilang dari hidup mereka. Beberapa minggu berlalu sejak insiden di mal. Bagi Andi dan Rina, setiap hari adalah siksaan, dipenuhi cemoohan dan kehancuran reputasi. Namun, bagi Sarah, setiap hari adalah babak baru, lembaran yang bersih, penuh dengan rasa syukur dan kelegaan. Kisah Alphard milikku telah menjadi viral, dan dampaknya pada hidup Sarah sungguh di luar dugaannya. Awalnya, Sarah tidak mencari publisitas.
Ia hanya ingin menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran. Namun, keberaniannya dan cara ia menghadapi mantan suami serta pelakor yang sombong itu telah menarik perhatian banyak orang. Dream Wheels, perusahaan rental mobil mewahnya, kini dibanjiri permintaan. Tidak hanya dari klien korporat dan pribadi yang memang sudah menjadi target pasarnya, tetapi juga dari publik yang terinspirasi oleh kisahnya. Bu Sarah, setelah insiden itu, jumlah follower Instagram Dream Wheels naik 200%. Seru Budi dengan gembira, suatu pagi di kantor Sarah. Pertanyaan tentang Alphard putih itu juga banyak sekali. Bu, mereka penasaran siapa pemilik aslinya dan bagaimana bisa ada kasus seperti itu. Sarah tersenyum, menyesap teh hijaunya. Itu bagus, Budi. Pastikan tim marketing merespons dengan baik. Ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan brand awareness kita. Tak hanya bisnisnya yang melesat, Sarah juga mendapatkan banyak tawaran menarik. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan, berbagi kisah inspiratifnya tentang bangkit dari keterpurukan dan membangun bisnis dari nol. Acara-acara televisi dan podcast berlomba-lomba mengundangnya untuk wawancara. Sarah, yang dulunya seorang wanita yang lebih suka berada di balik layar, kini terpaksa tampil di depan publik, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Ia berbicara tentang pentingnya integritas, kerja keras, dan bagaimana kesulitan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Saya tidak pernah menyangka bahwa pengalaman pahit itu justru menjadi pelajaran berharga, kata Sarah dalam salah satu wawancaranya, sorot matanya meneduhkan. Dulu, saya merasa dunia ini tidak adil. Tapi sekarang saya tahu, setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, memiliki makna. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita memilih untuk hancur, atau bangkit dan membangun sesuatu yang lebih baik? Ia tidak pernah menyebut nama Andi atau Rina secara langsung dalam wawancaranya, tetapi publik sudah bisa menebak siapa yang ia maksud. Kisahnya menjadi viral karena resonansinya yang kuat. Seorang wanita yang dicurangi, bangkit, dan secara tak terduga membalas dengan cara yang berkelas dan tak terduga. Di sisi lain, kehidupan Andi dan Rina benar-benar hancur. Bukan hanya karir Andi yang berantakan, tapi juga kehidupan sosial mereka. Mereka menjadi paria. Telepon dari kolega tak lagi diangkat. Undangan acara sosial tak pernah sampai. Bahkan beberapa anggota keluarga mulai menjaga jarak, malu dengan ulah mereka. Mereka mencoba mencari pekerjaan lain, namun citra buruk yang melekat di nama mereka membuat semua pintu tertutup. Penyesalan itu nyata, menggerogoti mereka setiap